Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Audi, Dela, Dwi, Rakan, dan juga Sevina serta saya Umu Hanun akan mempresentasikan mengenai isu nasionalisasi perusahaan YPF oleh Argentina dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evi Deliana. Baik, ini merupakan beberapa daftar isi yang akan kami presentasikan. Sebelum itu, kita akan menjelaskan mengenai latar belakang konflik YPF Argentina oleh Dwi. Kepada Dwi, saya persilahkan. Baik, kita masuk ke poin pertama itu ada sejarah YPF. YPF SA atau Yacimientos Petrolíferos Fiscales adalah perusahaan minyak dan gas nasional Argentina yang didirikan pada 1922. Awalnya milik negara sepenuhnya, YPF menjadi simbol kedaulatan energi Argentina. Pada era 1990-an, sebagai bagian dari program liberalisasi ekonomi di bawah Presiden Carlos Menem, YPF diprivatisasi secara bertahap. Pemerintah menjual sahamnya ke publik dan investor asing. Dilanjut pada tahun 1999, perusahaan energi asal Spanyol Repsol mengakuisisi mayoritas saham YPF. Next. Lanjut ke poin 2, nasionalisasi tahun 2012. Pada April 2012, Presiden Cristina Fernandez de Kirchner mengumumkan pengambil alihan kembali 51% saham YPF dari Repsol. Langkah ini dilakukan melalui Undang-Undang Nasionalisasi dan diklaim sebagai upaya menjaga kedaulatan energi. Namun pemerintah Argentina tidak mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar YPF. Yang perlu kita ketahui di sini bahwa jika seseorang atau entitas termasuk negara mengambil alih lebih dari 50% saham, maka mereka wajib mengajukan penawaran pembelian saham kepada seluruh pemegang saham minoritas. Next. Lanjut ke poin 3, dampak terhadap pemegang saham internasional. Langkah nasionalisasi memicu kecaman internasional dan menyebabkan penurunan drastis saham YPF. Repsol akhirnya menerima kompensasi sekitar 5 miliar dolar Amerika setelah negosiasi panjang. Namun pemegang saham minoritas dari Eropa dan Amerika Serikat, termasuk entitas keuangan seperti Burford Capital. Burford Capital ini adalah perusahaan investigasi litigasi asal Inggris yang membeli hak klaim dari pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan ini. Next. Mereka merasa dirugikan dan tidak diberikan kompensasi sebagaimana mestinya. Mereka kemudian menggugat pemerintah Argentina di Pengadilan Federal Amerika Serikat atas pelanggaran kewajiban tender offer tersebut. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Dwi yang telah menjelaskan latar belakang mengenai kasus ini. Baik, selanjutnya yaitu saya akan masuk ke dalam contoh kasus kasus yang terjadi setelah adanya nasionalisasi YPF oleh Argentina. Yang pertama yaitu kasus antara Repsol versus YPF Argentina. Nah, Repsol ini menentang keras adanya nasionalisasi ini dan menuduh Argentina melakukan pelanggaran kontrak serta hukum internasional, bahkan menyamakan tindakan tersebut dengan perampasan aset secara ilegal. Repsol menuntut kompensasi atas nilai sahamnya yang diambil alih, memperkirakan kerugian mereka itu mencapai 10,5 miliar US dollar untuk 57 saham YPF yang dimilikinya. Repsol juga menuding pemerintah Argentina sengaja menurunkan harga saham YPF sebelum mengumumkan nasionalisasi, sehingga nilai kompensasi yang didapat jauh lebih kecil dari nilai sebenarnya. Pemerintah Argentina juga menilai bahwa nasionalisasi YPF itu perlu untuk merebut kembali kendali atas sumber daya alam dan mengatasi krisis energi. Argentina menuduh Repsol lebih mementingkan pembayaran dividen ke luar negeri daripada investasi untuk eksplorasi dan produksi, serta menyesuaikan kebijakan ini dengan kebutuhan energi domestik dan kontrol harga energi di dalam negeri. Kemudian pada tahun 2014, Argentina dan Repsol itu mencapai kesepakatan dan damai di mana Argentina setuju untuk membayar kompensasi sebesar 5 miliar US dollar jauh di bawah tuntutan awal Repsol dan sebagai imbalannya Repsol itu mencabut seluruh gugatan hukum terhadap pemerintah Argentina. Lanjut. Oke, selanjutnya itu adalah kasus kedua akibat dari adanya nasionalisasi YPF ini, yaitu antara Buford Capital versus YPF Argentina.
Nah, setelah renasionalisasi YPF pada tahun 2012 dan kebangkrutan perusahaan Peterson, dana Inggris Buford Capital Ltd, dan dana Amerika AS Eton Park mengakuisisi klaim terhadap YPF dan Argentina dan perusahaan-perusahaan yang merupakan pemegang saham minoritas perusahaan minyak tersebut, termasuk Peterson. Nah, Buford Capital ini adalah perusahaan investasi yang mendanai gugatan terhadap Argentina atas nama pemegang saham minoritas. Next. Nah, apa sih dasar gugatan dari terhadap YPF dan Argentina ini? Yang pertama itu gugatan terhadap YPF dan Argentina itu muncul karena nasionalisasi YPF dianggap melanggar aturan dasar perusahaan. Penggugat menilai Argentina seharusnya menawarkan tender terhadap seluruh pemegang saham saat mengambil alih saham mayoritas dari Repsol, agar mereka itu bisa mempertahankan kepemilikan sahamnya secara adil. Nah, setelah YPF terdaftar di Bursa Efek New York, gugatan diajukan di Pengadilan Amerika Serikat pada tahun April 2015. Meski sempat beredar dugaan bahwa Repsol, keluarga Nazi atau pejabat Argentina terlibat di balik gugatan yang didanai Buford, semuanya dibantah keterlibatannya. Next. Oke, baiklah. Ini masuk pada proses penyelesaian sengketa. Nah, perusahaan itu menggugat Argentina atas pelanggaran kontrak pada tahun 2015. Nah, penggugat berpendapat bahwa Pengadilan Distrik Amerika Serikat itu memiliki jurisdiksi atas Argentina berdasarkan aktivitas komersilnya. Nah, penggugat mengusul adanya klausul efek, khususnya klausul efek langsung. Mereka mengklaim bahwa tindakan Argentina itu berhak diadili oleh Pengadilan Distrik Amerika. Argentina berargumen sebaliknya bahwa Pengadilan Amerika Serikat itu seharusnya tidak boleh mengadili hal ini karena itu menilai adanya keabsahan tindakan nasionalisasi yang dilakukan sebagai tindakan kedaulatan, sehingga seharusnya dilindungi dan doktrin tindakan negara. Namun Pengadilan Distrik itu menolak argumen ini dan menyatakan bahwa kasus ini lebih berkaitan dengan pelanggaran kontrak anggaran dasar YPF. Bukan sah atau tidaknya nasionalisasi itu sendiri. Nah, karena itu pengadilan menyimpulkan bahwa perampasan dan pelanggaran kontrak adalah dua hal yang berbeda secara fakta dan hukum dan tidak menerapkan doktrin tindakan negara. Ini juga ditolak dalam ini juga ditolak dalam banding. Oke, next. Selanjutnya yaitu materi mengenai putusan dan juga putusan dari dua kasus ini yang akan dibahas oleh rekan. Kepada rekan kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Kita masuk ke dalam putusan yang pertama itu antara Repsol Spanyol versus Argentina pada tahun 2012 hingga 2014. Nah, Repsol ini menganggap Argentina itu melanggar hukum internasional karena yang pertama mengambil alih YPF ke saham YPF tanpa kompensasi yang adil. Yang kedua yaitu melanggar perjanjian investasi antara Spanyol dan Argentina. Kemudian mereka menggunakan lembaga penyelesaian di International Center of Settlement of Investment Deputies, yaitu sebuah lembaga arbitrase internasional. Pada pada akhirnya pada 2014 itu tidak ada keputusan dari hakim dari arbitrase karena kedua belah pihak itu sepakat untuk berdamai dalam penyelesaian perkaranya yang Argentina membayar kepada Repsol Spanyol sebesar 5 miliar US dollar dalam bentuk obligasi atau sebuah surat utang. Kemudian Repsol mencabut semua tuntutannya, begitu. Nah, poin pentingnya bahwasannya ini nih diselesaikan lewat negosiasi ya, bukan vonis dari pengadilan arbitrase internasional. Nextnya, langsung kita yang kedua yaitu Buford Capital sebagai pemegang saham minoritas di saham YPF Argentina ini pada tahun 2023 yaitu investor yang punya saham YPF ini dia menggugat Argentina karena sama yang seperti sebelumnya yaitu Argentina melanggar anggaran dasar dari YPF dan seharusnya jika negara ini ingin mengambil alih mereka wajib menawarkan pembelian saham pada semua pemegang saham tidak tetapi ini tidak dilakukan oleh si YPF ini. Kemudian Buford Capital membawa YPF Argentina ini kepada pengadilan federal di New York, Amerika Serikat.
Pada akhirnya itu Argentina dinyatakan bersalah karena melanggar aturan perusahaan, bukan hukum negara. Kemudian Argentina harus membayar sebesar 16,1 miliar US dollar yang terdiri dari bisa dilihat 7,5 miliar US dollar kerugian pokok investor, 6,8 miliar itu adalah bunga dari kerugian, sisanya itu adalah biaya hukum. Nah, statusnya pada saat ini Argentina itu mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan di pengadilan federal di New York, Amerika Serikat. Dan Argentina juga belum membayar bentuk kompensasinya kepada si buffer capital ini atau yang memegang minoritas saham minoritas di YPF. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke. Terima kasih pada Rakan yang sudah menjelaskan mengenai putusan dari dua kasus tersebut. Selanjutnya yaitu dampak dari kasus ini yang akan disampaikan oleh Saudara Audi. Pada Audi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dari kasus yang disampaikan sebelumnya mengenai perselisihan antara Buford dan juga YPF ini, dampaknya itu bagi Argentina itu adalah yang pertama kerugian finansial besar yang dialaminya, yang mana harus memberikan kompensasi kepada masing-masing perusahaan asing yang memberikan modal kepada YPF ini, yang mana yang pertama kepada Repsol sebesar USD 5 miliar, dan juga yang yang keduanya dapat kena tambahan 16 miliar US dollar jika kalah banding dengan Buford. Lalu yang kedua itu YPF ini mendapatkan nama yang buruk di investor asing. Nama buruk ini dimaksudkan investor itu akan ragu untuk berinvestasi kepada negara Argentina dikarenakan Argentina dianggap sulit untuk bernegosiasi dengan modal asing dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. Yang ketiga itu krisis kepercayaan terhadap sistem hukum Argentina yang mana para investor asing takut akan menginvestasikan modalnya ke dalam Argentina kembali dikarenakan dari kasus YPF ini dapat digambarkan Argentina memilih untuk menjaga ibaratnya menjaga dirinya sendiri dibanding menyesuaikan posisinya sama dengan investor investor dari asing. Next. Lalu kita akan masuk mengenai nasionalisasi dan pengaruhnya terhadap ekonomi internasional. Dapat dilihat dari kasus sebelumnya ini, nasionalisasi ini memberikan suatu perspektif baru dalam hukum ekonomi internasional, di mana terdapatnya dua kepentingan yang berlawanan, yaitu kepentingan nasional serta kepentingan internasional. Sebelum kita mengetahui bagaimana itu mempengaruhi ekonomi internasional dari suatu negara, kita harus mengetahui apa itu nasionalisasi. Nasionalisasi mengacu pada proses di mana pemerintah atau badan usaha negara mengambil alih kendali penuh atau sebagian dari perusahaan swasta atau privat di mana mengalihkan kepemilikan dan kendali dari sektor swasta ke sektor publik atau negara, yang mana pemerintah ini mengambil alih kendali atas perusahaan atau industri yang umumnya terjadi tanpa kompensasi atas hilangnya nilai bersih aset dan potensi pendapatan yang disita. Biasanya tujuan nasionalisasi ini adalah konsolidasi kekuasaan, yang mana berarti kekuasaan privat atau investor asing menjadi kekuasaan nasional, menghindari aspek asing dari ekonomi lokal, yang berarti sektor ekonominya itu merupakan hal penting bagi ekonomi nasional, sehingga menyingkirkan kompetisi dari negara asing atau aspek asing, atau menopang industri yang gagal yang terpengaruh. Hal ini terjadi apabila nasionalisasi ini dengan alasan ini terjadi apabila suatu industri nasional gagal dalam melakukan usahanya di bidang suatu sektor tertentu, lalu melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan yang berada di bidang tersebut sehingga tetap menjaga industri nasional. Eh, Pengaruh buruk nasionalisasi ini khususnya terhadap hubungan ekonomi internasional dalam suatu negara ini. Yang pertama itu menurunnya kepercayaan dan capital flight, yang mana berarti investor memiliki kepercayaan yang rendah terhadap suatu negara dalam memberikan modalnya ke dalam suatu perusahaannya, atau dapat
dapat juga terjadi apabila investor kehilangan kepercayaan atau suatu perusahaan tersebut dan melarikan modal yang awalnya telah diberikan ke negara kembali kepada dirinya atau pindah ke negara lain. Yang kedua tuh tergabungnya supply chain di mana nasionalisasi ini tentunya merubah pergerakannya dari asing ke nasional hingga kembali menjadi nasional sendiri yang menyebabkan lingkaran supply dan demand-nya itu berubah. Lalu yang ketiga ini kompetisi yang rendah, yang mana berarti perusahaan asing keluar dari kompetisi dalam suatu negara nasional menyebabkan rendahnya kreativitas dalam meningkatkan em, barang yang diproduksi. Dan yang keempat itu adalah meningkatnya hutang negara. Hal ini mengacu pada kompensasi yang harus diberikan kepada investor asing atas kerugian yang telah sebagaimana diperjanjikannya. Next. Lalu kita melihat kembali bagaimana kewajiban ekonomi negara dan kewajiban ekonomi internasional dalam suatu negara. Sebagaimana yang disebutkan, nasionalisasi ini ada baik dan buruknya. Tentunya yang baiknya itu eh, untuk menjaga ekonomi nasional. Di sini dapat dilihat, negara berdaulat memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan nasionalnya sendiri dalam melaksanakan nasionalisasi apabila telah sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang telah mengikat dalam perusahaan itu sendiri. Hal ini mengacu pada anggaran dasar yang telah dibentuk bersama-sama dengan investor asing tersebut. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kewajiban dalam melaksanakan prinsip perlakuan nasional, menahan diri, dan kerjasama internasional. Hal ini mengacu pada dalam investor asing, negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan investasi yang diberikan oleh investor asing itu sebagai kepemilikan nasional yang sama. Hal ini berarti negara juga memiliki kewajiban dalam melindungi investasi yang dilakukan oleh pihak asing. Sehingga apabila terjadinya suatu perubahan atau perubahan kekuasaan dalam suatu investasi yang dilakukan dalam suatu perusahaan, negara memiliki kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan yang telah dibentuk dan diperjanjikan dengan investor asing tersebut. Eh, kita selanjutnya pada search yaitu Charter of the Economic Rights and Duties of the States merupakan piagam yang bersangkutan dalam kasus ini dikarenakan penuntutan pelanggaran faktual yang berupa fair and equitable treatment, full protection and security, national treatment, most favored nation treatment, transfer of funds, dan penyelesaian sengketa atau dispute settlement. Hal ini mengacu pada kasus sebelumnya itu dilihat pada YPF Argentina tidak melakukan tindakan yang adil kepada investor-investor asingnya tersebut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam search untuk memberikan kesempatan bagi pihak asing untuk mendapatkan kembali saham-saham yang lebih kecil dibandingkan saham nasional yang menyebabkan terjadinya nasionalisasi ini. Namun kita lihat kembali Argentina juga menggunakan search sebagai pembelaan dalam membenarkan tindakannya itu nasionalisasi. Melihat pada pasal 1 ayat 2 dan 1 ayat 2 huruf C, yang mana pada ayat 1 menyebutkan setiap negara memiliki dan harus bebas melaksanakan kedaulatan penuh yang permanen termasuk kepemilikan dan kontrol penuh atas semua kekayaan, sumber daya alam, dan kegiatan ekonomi. Lalu pada ayat 2 huruf C, setiap negara memiliki hak untuk nasionalisasi, ekspropriasi, atau mengambil alihan kembali properti asing dengan kompensasi yang sesuai. Nah, sebagaimana sebelumnya pada kasus YPF melawan Repsol, YPF telah melakukan kompensasi tersebut. Namun pada kasus Buford dan YPF ini terjadi beberapa pelanggaran dan pembelaan yang dilakukan dengan dasar hukum yang sama. Lalu bagaimana mengenai pembelaan dan dasar hukum yang sama dilakukan ini? Akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya mengenai pelanggaran spesifik lebih lanjut mengenai BIT dan perjanjian internasional bilateral lainnya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih kepada Audi yang telah menjelaskan tadi mengenai materinya. Selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini menurut hukum internasional atau spesifiknya hukum ekonomi internasional yang akan dijelaskan oleh Dela dan juga Sevina kepada saudara. Saudara, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pelanggaran hukum internasional apa yang dilanggar? Pertama, dapat kita lihat di PPT, pelanggaran perjanjian investasi bilateral, BIT, di mana Argentina dinilai melanggar BIT Argentina Spanyol 1991 melalui ekspropriasi tanpa kompensasi layak yang seperti dijelaskan oleh saudara saya dan rekan-rekan saya untuk pemegang saham minoritas seperti Petersen Energia dan Eton Pak Capital, meskipun Repsol mendapatkan penyelesaian 5 miliar US dollar. Lalu diskriminasi dan pengambil alihan saham YPF dengan hanya mengekspropriasi saham Repsol tanpa tawaran pengambil alihan kepada pemegang saham lain itu bertentangan dengan prinsip national treatment. Nah, bulan April 2012, Argentina menasionalisasikan 51% saham YPF, sehingga Repsol atau perusahaan Spanyol ini kehilangan saham pengendalinya. Lalu kedua ada pelanggaran CHERS, di mana CHERS itu adalah Charter of Economic Right and Justice of State. Di mana Argentina ini menggunakan prinsip-prinsip CHERS. Kenapa? Karena untuk membenarkan pengambil alihan 51% saham YPF pada tahun 2012 sebagai tindakan kedaulatan ekonomi guna mengatasi krisis energi nasional dan memulihkan kontrol atas sumber daya penting. Namun dalam praktik penyelesaian sengketa, Argentina dihadapkan pada dari pemegang saham minoritas YPF seperti Petersen Energia dan Eton Capital yang menurut kompensasi atas nasional tersebut pengadilan di Amerika Serikat juga memerintahkan Argentina membayar ganti rugi miliaran dolar kepada pemegang saham ini, menegaskan bahwa meskipun kedaulatan mereka diakui, kewajiban memberikan kompensasi yang layak tetap harus dipenuhi sesuai dengan hukum investasi internasional. Nah, lalu teman-teman, pembatasan selain itu kita bisa juga melihat bahwa selain pajak yang dilanggarnya juga ada sebenarnya potensi pelanggaran terhadap GATS WTO. Kenapa? Karena ada pembatasan akses pasar, market access Uni Eropa yang mempertimbangkan untuk menantang tindakan Argentina berdasarkan perjanjian umum tentang perdagangan jasa GATS dengan menyatakan bahwa pengambil alihan tersebut melanggar prinsip-prinsip pelakuan nasional pada pasal 16 dan pasal 17 dengan menargetkan perusahaan Uni Eropa tertentu. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa melihat adanya melanggar perjanjian APPRI antara Spanyol dan Argentina, di mana Repsol ini menilai pengambil alihan tersebut sama sekali tidak sah dan tidak dibenarkan. Kenapa? Dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut bersifat diskriminatif tanpa kompensasi ekonomi yang memadai dan tanpa alasan yang jelas mengenai manfaat publik sehingga melanggar perjanjian untuk peningkatan dan perlindungan timbal balik atas investasi. Itulah APPRI antara Spanyol dan Argentina. Nah, perusahaan Spanyol itu mengajukan banding ke pengadilan internasional untuk menuntut kompensasi yang adil. Nah, sementara itu pemerintah Argentina membenarkan pengambil alihan tersebut dengan mengklaim bahwa Repsol telah mengurangi investasi dan produksi yang mempengaruhi kedaulatan energi negara tersebut dan menyebabkan defisit perdagangan di sektor tersebut. Tindakan tersebut disetujui oleh undang-undang di Kongres Argentina dan berupaya mengembalikan YPF ke kendali negara, meskipun akan terus berlanjut sebagai perusahaan terbatas publik. Nah, Uni Eropa dan beberapa negara Eropa mengutuk nih keputusan tersebut dan mengadopsi tindakan tersebut penangguhan sebagai preventif tarif untuk produk Argentina, selain mengenakan tarif import sebagai biodiesel sebagai tanggapan atas apa yang mereka anggap sebagai tindakan sepihak dan sewenang-wenang. Juga dapat ditekankan pada waktu itu bahwa konflik tersebut menyoroti ketidakpastian hukum bagi investasi asing di Argentina selama periode tersebut. Lalu keempat, teman-teman bisa lihat adanya kegagalan Argentina untuk mematuhi anggaran dasar YPF dan kewajiban hukum internasional.
Kenapa? Argentina mengambil alih 51% saham YPF seperti teman-teman saya jelaskan, yang saat itu dikuasai oleh Repsol dari Spanyol tanpa mengajukan penawaran tender wajib kepada pemegang saham minoritas sebagaimana yang diwajibkan oleh anggaran dasar YPF. Nah, kegagalan ini berujung pada gugatan hukum oleh pemegang saham minoritas Petersen Energia dan Eton Park Capital yang bersama-sama memegang saham mungkin sekitar 25%. Para penggugat ini berpendapat bahwa menasionalisasi Argentina itu seharusnya memicu penawaran tender kepada semua pemegang saham yang memungkinkan mereka itu untuk keluar atau meningkatkan saham mereka secara proporsional. Argentina tidak mematuhi itu, sehingga melanggar kewajiban kontraktual yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan YPF. Jadi Argentina waktu itu mengajukan banding atas putusan ini dan mempertanyakan yurisdiksi dan perhitungan ganti rugi dan menyatakan bahwa kasus yang diadili berdasarkan hukum Argentina bukan hukum Amerika Serikat dan bahwa ganti rugi itu dibesar-besarkan dengan menggunakan nilai tukar nilai tukarnya. Jadi singkatnya itu penemuan hukum dan konflik pengambil alihan YPF itu mengungkapkan pelanggaran Argentina terhadap anggaran dasar YPF dengan tidak mengajukan penawaran tender kepada pemegang saham minoritas yang menyebabkan putusan pengadilan Amerika Serikat ini signifikan terhadap Argentina yang meningkatkan ketegangan dengan Uni Eropa dan atas legalitas dan kompensasi dari proses nasionalisasi. Dan selanjutnya yang akan lebih tajam membahas adalah rekan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dela yang sudah menjelaskan mengenai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Argentina. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Sevina. Kepada Sevina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya membahas pasal-pasal yang dilanggar dari konflik YPF antara Argentina versus Uni Eropa. Yang pertama itu mereka melanggar ada Bilateral Investment Treaty atau BIT antara Argentina dan Spanyol. Yang pertama itu ada pasal 5, ekspropriasi dan nasionalisasi, ada pasal 4, ayat 5, perlakuan yang adil dan setara, lalu ada pasal 10, penyelesaian sengketa. Dari ketiga pasal tersebut dapat kita lihat adanya ekspropriasi tidak disertai kompensasi cepat, layak, dan efektif. Argentina mengambil alih 51% saham YPF dari Repsol tanpa terlebih dahulu menegosiasikan atau membayar kompensasi. Repsol tidak menerima kompensasi langsung pada saat nasionalisasi, melainkan baru menerima kompensasi 2 tahun kemudian atau 2014 sebesar 5 miliar US dollar dalam bentuk obligasi yang Repsol anggap tidak sesuai nilai pasar wajar. Lalu adanya indikasi diskriminasi. Repsol menjadi satu-satunya investor besar yang terkena dampak langsung nasionalisasi ini. Selanjutnya ada perjanjian tentang fungsi Uni Eropa atau TFEU. Pasal 207 TFEU kebijakan perdagangan bersama. Uni Eropa memiliki kompetensi eksklusif dalam hal kebijakan perdagangan dengan negara-negara ketiga atau non-anggota, termasuk perdagangan barang dan jasa, aspek komersial dan kekayaan intelektual, perjanjian investasi asing langsung atau VDI, perlindungan terhadap investasi asing oleh negara ketiga. Yaitu Uni Eropa memiliki kompetisi eksklusif atas investasi asing langsung VFDI. Argentina mengambil tindakan terhadap Repsol yang merupakan investor asing atau FDI. Ini berarti negosiasi atau realisasi sepihak oleh Spanyol terhadap Argentina seharusnya berada dalam kerangka kebijakan bersama Uni Eropa, bukan tindakan negara anggota secara unilateral. Lalu adanya diskriminasi terhadap investor Uni Eropa. Tindakan Argentina secara langsung merugikan perusahaan negara Uni Eropa. Ini dianggap sebagai makna diskriminatif dan tidak fair terhadap perusahaan dari negara asing. Berdasarkan pasal 207, Uni Eropa memiliki hak untuk merespons melalui kebijakan perdagangan seperti penghentian preferensi tarif, sanksi dagang, dan tindakan arbitrase. Selanjutnya ada Foreign Immunities Act atau FSIA, yaitu ada pasal 1604 imunitas negara asing, 1605 ayat 2 huruf A pengecualian untuk aktivitas komersial. Selanjutnya ada pasal 1609 eksekusi aset negara asing. Yang pertama ada pasal 1064 yaitu imunitas umum negara asing yang berisikan negara asing secara umum tidak dapat digugat di pengadilan Amerika Serikat kecuali terdapat pengecualian tertentu seperti yang diatur dalam pasal 1605.
yaitu Argentina dapat mengklaim imunitas berdasarkan pasal 104, tetapi jika tindakan nasionalisasi YPF termasuk dalam kategori komersial dan bukan Sovereign Act, maka Argentina tidak dapat berlindung di balik imunitas negara berdasarkan pasal 1604. Jadi, pasal 1604 tidak langsung dilanggar tetapi dikecualikan jika tindakan Argentina memenuhi kriteria komersial. Selanjutnya ada pasal 1605 ayat 2 huruf A, pengecualian untuk aktivitas komersial, yaitu yang berisikan negara asing tidak memiliki imunitas bila gugatan tersebut berasal dari aktivitas komersial yang dilakukan oleh negara asing baik di Amerika Serikat maupun luar negeri yang memiliki dampak langsung di Amerika Serikat. Selanjutnya ada pasal 1609 perlindungan aset negara asing dari eksekusi, yaitu berisikan aset milik negara asing tidak dapat dieksekusi untuk melaksanakan keputusan pengadilan kecuali jika ada pengecualian hukum yang berlaku, yaitu dugaan pelanggaran atau implikasi jika Repsol memperoleh putusan arbitrase atau putusan pengadilan Amerika Serikat terhadap Argentina, misalnya lewat ICSID dan menegakkannya di Amerika Serikat, maka untuk mengeksekusi aset milik negara di Argentina di Amerika Serikat, lalu Repsol harus menunjukkan bahwa aset tersebut terkait langsung dengan aktivitas komersial Argentina dan bukan termasuk kategori diplomatik atau publik seperti gedung kedutaan. Argentina dapat mencoba mengklaim perlindungan pasal 1609, tetapi jika aset tersebut digunakan dalam aktivitas komersial, maka aset itu dapat dieksekusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sevina yang telah menjelaskan pasal per pasal mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Argentina kepada pemegang saham YPF tadi. Baik, berakhir pula penjelasan dari rekan saya tadi, berarti berakhir pula presentasi kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan mengenai materi-materi secara eh, secara lengkap dan juga eh, secara lengkap ya. Baiklah, saya akhiri di sini presentasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.